Lesti harus memaafkan Rizky Bilar pasti diumumkan. Oh, saya udah nggak pernah komunikasi dan saya sudah ngeblok semua tentang dia. Karena ini sebelum ada masalah sama Dede ini aku udah ada masalah. Dianya yang bermasalah sama aku. Kata gue kayak apa? Berantem gedebak-gedebuk, lapor KDRT, udah jadi tersangka, dicabut laporannya, dimaafin tuh. Dia mau udah pada bayan, kita mah masih gondok aja nontonnya. Kesel kan lo, itulah cinta. Apa-apa damai. Menurut kuasa hukum Lesti Surya Dharma, keputusan pencabutan laporan telah disahkan melalui surat yang ditandatangani oleh Lesti selaku pelapor. Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan proses hukum terhadap kasus KDRT tidak serta-merta berhenti setelah laporan ini dicabut. Rizky Bilar saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Selatan selama 20 hari. Jumat pagi Lesti menjelaskan kalau alasan dibalik pencabutan laporan adalah anak. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Lesti harus memaafkan Rizky Bilar pasti diumumkan. Oh, saya udah nggak pernah komunikasi dan saya sudah ngeblok semua tentang dia. Karena ini sebelum ada masalah sama Dede ini aku udah ada masalah. Dianya yang bermasalah sama aku. Kata gue kayak apa? Berantem gedebak-gedebuk, lapor KDRT, udah jadi tersangka, dicabut laporannya, dimaafin tuh. Dia mau udah pada bayan, kita mah masih gondok aja nontonnya. Kesel kan lo, itulah cinta. Apa-apa damai-damai, namanya manusia ya. Ribut-ribut nggak enak. Jadi sekarang yang jadi masalah apa gitu? Kita kayak lagi di prank seluruh Indonesia nggak sih? Indonesia kena prank sama Lesti. Gile. Lebih gede daripada bayi muang. Kecil-kecil. Ngebohongin orang tua loh. Hati-hati, ntar kena smackdown lagi. Bawa pulang tuh babang ganteng. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Kalau kau kena smackdown, ya diam-diam aja lah. Kau selesaikanlah, ajak makan, ajak tidur. Kalau kau dibanting-banting, kau panggil orang tuamu, panggil orang tuanya, dudukkan baik-baik. Nggak usah diviral-viralkan. Ya, alasannya bagaimanapun Rizky Bilar itu kan bapaknya anak-anak. Botol kecap. Itu engkong pinggir jalan juga tahu kalau itu bapaknya anak-anak gitu loh. Makanya kalau tahu itu bapaknya anak-anak dan tidak mau bercerai, nggak usahlah dilaporin. Tenang aja. Kerja polisi namanya itu. Itu namanya buat capek polisi, buat capek hatinya emak-emak Indonesia karena prihatin atas apa yang kau alami. Tapi sekarang kita nggak simpatik sama sekali sama kau. Ini kekecewaan yang paling besar menurut saya. Masih speechless, nggak percaya. Tapi inilah nyatanya, kita merasa se-Indonesia setanah air kena prank sama ini bocah ketek. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan dia di smackdown, dibanting-banting, Kena lempar bola lagi. kena lempar bola biliar, tapi dengan keromantisan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Makan tuh babang ganteng, bawa pulang, bungkus jangan sisakan. Kemarin kan Kabid Humas udah ngomong nih, dibanting berkali-kali, dicekik segala macem. Kalau udah kayak gini nih, gimana? Itu si hantu blau pun gak mau diam-diam. Damai-damai.
Tapi biasanya kasus masih berlanjut kan, ya. Dan si Dedek juga nggak mungkin kan tiba-tiba baru sekali digituin langsung buat laporan, karena ya seluruh Indonesia juga tahu dia bucinnya gimana ya, namanya perempuan gitu. Jangankan Dede Wulan juga kayak gitu, bucin banget sama kakak si Barani. Serius, aku nggak lagi ceng-cengan. Aku manggil suami istri manggilnya kakak sama Dede ya, bukan ikut-ikutan. Karena udah 12 tahun Wak, berumah tangga. Jadi jangan pula nanti kalian ngapain aku ya kan. Jadi hikmah yang kita ambil di sini adalah ya teman-teman semuanya. Aku bilang juga apa? Kalau kita masih mau sama laki kita, masih hidup dalam satu atap ya, jangan pernah menjelek-jelekkan pasangan atau melibatkan orang lain dalam hubungan kita. Kecuali kita memang sudah merasa jiwa kita terancam, udah gak mau lagi sama dia, oke. Tapi minimal orang terdekat dulu ya. Jangan sampai seluruh dunia dan alam tahu. Jadinya kayak begini. Nanti kalau beneran terjadi lagi, respect orang sudah hilang. Karena apa? Kita ini makhluk sosial, tenang. Resikonya adalah Lesti Kejora akan dibilang bahwa itu adalah settingan atau bahkan akan dihujat oleh netizen. Apa pendapat Om Bede? Baik, saya akan memberikan pendapat. Saya berpendapat bahwa Lesti Kejora memiliki kehidupannya. Lesti Kejora memiliki pemikiran. Lesti Kejora memiliki pertimbangan. Lesti Kejora memikirkan masa depan dirinya dan anaknya. Nah, kenapa Lesti Kejora itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian atas KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar? Lesti Kejora itu orang yang cerdas. Dia memberikan pemahaman kepada suaminya atau kepada para istri yang memiliki suami yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kalian tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh suami kalian karena kalian memiliki hak kemerdekaan hidup yang sama. Nah, setelah dilaporkan, maka suami tersebut yang menjadi terlapor akan berpikir bahwa dia tidak boleh semena-mena terhadap istri karena dia akan mendapatkan risiko hukum yang besar. Nah, Lesti Kejora sekarang datang ya menemui suaminya bersama pengacaranya. Kalau itu dicabut, ya ada salah satu pengacara bicara bahwa itu akan menjadi settingan atau akan dihujat oleh netizen. Saya sampaikan, yang menjalankan kehidupan adalah Lesti Kejora, bukan netizen, bukan yang lain. Ya, Lesti Kejora memiliki pertimbangan. Apa pertimbangannya? Jejak digital tidak akan pernah hilang. Dia memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang bapaknya. Ya, dia tidak mau juga ya anaknya memiliki seorang ayah yang bekas narapidana. Pertimbangannya sangat panjang yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Tapi apa sih pembicaraan di Bekas umroh kemarin yang sampai pada akhirnya membuat Lesti mau mencabut laporan? Ya sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya artinya dia ini nggak mau, seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sih, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Mungkin karena kemarin itu ledakan sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan, ya kemudian dia lapor. Tapi abis itu ya kelihatan dia memang tipikal orang aduh capek nih kan nggak kelar nih, terus dia mau kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang di penjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat, dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Saya biarin karena dia mau masih ya tiket anaknya itu namanya Bilar. Ya kan kayak saya Muhammad Siti Sugandi, tiketnya Sugandi, strip Muhammad Siti. Anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Subki, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakangnya, dia kan nama belakang itu jadi di depan malah. Ya, jadi di depannya itu malah namanya, dan nama anaknya itu di tiket tercetak Bilar. Mungkin itu juga yang menjadikan iya kalau anak gue keluar negeri dipanggilnya Bilar Ahmad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat karena dia dari kemarin ngomong waktu gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu orang-orang
Begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye, kayaknya itu yang saya lihat dia sangat berat gitu. Sementara kan ada ketakutan, ya kan, kalau begini gimana, kalau begini, pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu kalau menurut pengamatan saya. Kita juga udah misalnya dari awal dia mencabut, ya berarti bohong dong berita-berita apa yang dia laporkan gitu kan. Karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk bilangnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan, tidak seperti, tapi buktinya ada gitu kan, bukti CCTV, bukti apa. Nah, jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan wasit, itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat merasa banget gitu kan, berasa banget dia yang ngegedein, yang ini nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya, sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya mungkin Dede emang orangnya begitu gitu kan, ya udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah. Ya istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward, ada punishment. Reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya kan, kalau Allah yang udah menghukum kan ngeri. Tapi kayaknya dia udahlah biarin abis ini damai aja udah gitu. Kan maunya dia gitu. Ya kemudian ya mungkin semua orang berkomentar beragam ya. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan, ya kemudian wah ini gimana, ini harus dilawan. Iya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak lagi digendong begini, melihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan ya. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah, saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum, karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangan dari jadwal semestinya ya kan?